Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap sehat, bahagia dan ceria, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Baik, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Dalam kesempatan kali ini ada 4 ruang lingkup materi yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah dinasti Abbasiyah. Yang kedua, lahirnya para ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, cara dinasti Abbasiyah membangun peradaban ilmu. Dan keempat, nilai-nilai keteladanan bagi generasi muslim. Baik anak-anakku, kita lihat infografis yang akan kita nanti bahas. Ya, ini adalah semua infografis. Silahkan bisa dilihat bagaimana para ilmuwan muslim berada pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang pertama tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti besar yang pernah memimpin kekhilafahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini berkuasa selama 500 tahun atau 5 abad, mulai dari tahun 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, dinasti Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan. Anak-anak, tahukah anak-anak apa yang disebut dinasti itu? Tentunya materi ini pernah dulu disampaikan di pelajaran dinasti Umayyah. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang berkuasa atas suatu pemerintahan dan dilanjutkan kekuasaan pemerintahannya kepada satu garis keturunan keluarga. Karena itu, yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang dan dilanjutkan oleh keturunan raja-raja dari Bani Abbasiyah. Lalu, siapakah Bani Abbasiyah itu? Bani Abbasiyah adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman termuda Nabi Muhammad. Adapun pendiri dinasti Abbasiyah adalah dari cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas diangkat menjadi khalifah setelah berhasil memimpin pemberontakan terhadap kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat zalim terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya Syiah. Di samping itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatan garis keturunan Bani Abbas dengan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah silsilah lengkap dari Abu Abbas As-Saffah. Abu Thalib, beliau adalah cicit dari Abu Abbas As-Saffah. Masa kepemimpinan Abu Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah dipegang menjadi khalifah, di usia 33 tahun, Abu Abbas meninggal karena penyakit yang dideritanya. Tampuk kekuasaan dipegang oleh Mansur, saudara Abu Abbas. Bisa dilihat di silsilah
Selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah selama 5 abad berikutnya. Terkait periodisasi dinasti Abbasiyah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Menurut para sejarawan terbagi dalam 5 periode. Pada periode pertama, yakni periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, periode pengaruh Turki pertama. Kemudian periode ketiga merupakan masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah. Pada periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Dan periode kelima adalah masa kemunduran, yakni invasi dari bangsa Mongol. Selama periode tersebut, Bani Abbasiyah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 37 kali, yakni mulai dari Abdullah As-Saffah sampai Abdullah Al-Mu'tasim sebagai khalifah terakhir. Yang kedua, ini lahirnya para ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa 7 khalifah setelah Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Khalid Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa-masa itu, sejarah Islam mencapai puncak kejayaan atau keemasan atau Golden Age. Beragam ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pesat dan menjadi fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa sesudah. Dalam bagian ini, inilah ilmu pengetahuan yang berkembang. Ada 2 keilmuan, satu ilmu keislaman dan ilmu umum. Yang mencakup ilmu keislaman yaitu ilmu kalam, ilmu fiqih, tasawuf, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Di bidang ilmu umum, ilmu astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu sosial. Berikut ini dijelaskan secara singkat gambaran tentang ilmu-ilmu tersebut beserta para ilmuwan yang mengembangkannya. 1. Disiplin ilmu keislaman. Tentang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut sebagai ilmu akidah, mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan. Ilmu tauhid mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu usuluddin mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ada 2 nama ilmuwan yang termasyhur pada dinasti Bani Abbasiyah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sampai sekarang ilmu kalam Al-Asy'ari dikenal dengan paham Asy'ariyah, sementara ilmu kalam Al-Maturidi dikenal dengan paham Al-Maturidiyah. Ilmu fikih, kedua ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu ini berisi pemahaman dan penerapan hukum syariat tentang cara beribadah. 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab yaitu, bisa dilihat di tabel ini anak-anak, ada Imam Abu Hanifah atau dikenal dengan mazhab Hanafi, Imam Maliki dikenal dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, Imam Hambali dikenal dengan mazhab Hambali. Yang selanjutnya, yang ketiga, tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membidangi segi penghayatan dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Ilmu tasawuf berhubungan dengan hal-hal yang bersifat batiniah. Ilmu tasawuf mendorong orang agar memiliki akhlak yang mulia. Ilmuwan tasawuf yang muncul dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya Dunun al-Misri, Sirin al-Saqati, Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, dan Mansur al-Hanafi.
Yang keempat adalah ilmu hadis. Ilmu hadis adalah mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui status suatu hadis. Apakah hadis itu diterima atau tidak. Pada masa dinasti Abbasiyah berkembang hubungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses hubungan itu menghasilkan yang namanya ilmu hadis. Ada 6 kitab hadis yang berhasil dibukukan oleh para ilmuwan hadis pada masa itu. 6 kitab ini disebut dengan kutub sittah. Berikut ini adalah 6 buku hadis dan para penulisnya. Mereka disebut dengan istilah hadisin atau imam hadis. Ada Imam Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi bagian dari ilmu hadis. Para ulama memahami isi Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibuka secara terpisah dari kitab hadis. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Di antara ahli tafsir yang muncul pada saat itu, ada seorang yang berhasil menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Khalid Al-Amali At-Tabari atau yang dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Kitab tafsir yang disusunnya yang berjudul Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau lebih dikenal dengan Tafsir At-Tabari. At-Tabari, Tafsir At-Tabari menjadi pelopor penyusunan kitab tafsir pada masa-masa ini. Selanjutnya, dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan, pada zaman dinasti Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan umum termasuk dalam kategori ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang dasar perolehannya bukan dari wahyu tapi dari akal. Saat itu ilmu filsafat hanya banyak membidangi ilmu pengetahuan yang beragam seperti kedokteran, astronomi, matematika, kimia, metafisika, dan lain-lain. Pada masa itu belum ada spesialisasi ilmu pengetahuan seperti sekarang. Seorang ilmuwan filsafat yang disebut filosof memiliki keahlian di banyak bidang. Seorang filosof tidak bisa menjadi kedokteran, ahli astronomi, sekaligus matematikawan. Meskipun demikian, biasanya para filosof itu memiliki kecenderungan di salah satu bidang pengetahuan. Kecenderungan ini bisa dilihat dari karya buku yang ditulis-tulisnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak filosof muslim yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada saat itu, kemudian tumbuh menjadi mercusuar peradaban dunia. Para sejarawan menyebut masa ini sebagai masa keemasan Islam atau Golden Age. Berikut ini disajikan tabel para filosof yang memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang. Ada Al-Khwarizmi, bidang ilmu matematika, astronomi. Di dalam dunianya terkenal dengan kitab Al-Mukhtasar fil Ahsan Al-Jabr wal Muqtada. Yang kedua, Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia, ilmu, astrologi, astronomi, fisika, dan obat-obatan. Dalam judulnya, buku karyanya adalah buku Al-Kimia, menjadi rujukan pengembangan bidang kimia. Ada Al-Kindi, seorang tokoh dalam bidang matematika, astrologi, musik, optik, dan obat-obatan. Yang keempat, ada Imam Al-Farabi, seorang ahli logika, matematika, ilmu alam, ilmu politik, dan ilmu muslim. Yang kelima ada Imam Al-Biruni, seorang astronom, fisika, seorang ahli farmasi, ahli matematika, dan geologi. Yang keenam ada Ibnu Sina,
seorang ahli kedokteran dengan karya bukunya yang terkenal Qanun fi At-Tib. Yang ketujuh ada Imam Al-Ghazali, seorang ahli kedokteran, tokoh psikologi, hukum dan tasawuf. Salah satu karya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedelapan ada Imam Ibn Rushdi, seorang ahli kedokteran dan juga dalam bukunya. Kemudian apa nilai keteladanan bagi kita, bagi generasi muda muslim? Yang pertama, kita harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, adalah orang-orang yang sejak usianya sejak usianya muda berjuang untuk meraih cita-cita. Kita lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Biruni dan Ibnu Sina serta Imam Al-Ghazali, mereka di usia yang sangat muda telah melahirkan banyak karya. Yang kedua, keberhasilan bisa diraih dengan kesungguhan dan kerja keras. Yang terakhir, kesuksesan di hari depan dapat diraih dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.